Pada zaman dahulu, Raden Budog bermain-main di tepi pantai. Kelelahan dan hembusan angin membuatnya tertidur di bawah pohon ketapang, sehingga membuatnya bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang langsung membuatnya tergila-gila. Tetapi apa daya, ketika tangan keduanya hendak berjabat, Raden Budog langsung tersadar sambil menyumpah. Ranting keparat bisanya hanya mengganggu. Ya, saat itu mendadak ada ranting pohon ketapang yang sudah tua dan kering jatuh menimpa tangan Raden Budog. Sejak itu, Raden Budog pun malas untuk berbuat sesuatu. Ia lebih banyak termenung dan berkata-kata sendiri. Siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu? Walau telah berusaha keras untuk menghilangkan ingatan dan pernyataan itu, tetapi apa daya, semakin jelas pula bayangan wajah itu menari-nari di pelupuk matanya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Raden Budog pun memutuskan untuk memulai pengembaraannya untuk mencari si jelita. Sambil membelai-belai anjing kesayangannya dan tak lupa memasang pelana di kudanya, Raden Budog pun berkata lantang, "Sahabat, mari kita memulai perjalanan panjang untuk mencari pujaan hatiku." Setelah memeriksa semua barang bawaannya, Raden Budog pun langsung naik ke punggung kudanya. Ia bagaikan kesatria yang hendak berangkat ke medan perang. Di pinggang kiri terselip sebilah golok, sementara tas anyaman berisi persediaan makanan terselempang di bahunya. Jauh di depan, sang anjing terus mengendus untuk mencari jalan atau mengusir bahaya yang mengancam tuannya. 7 hari penuh Raden Budog pun belum juga turun dari punggung kudanya. Angan-angan untuk berjumpa dengan si jelita membuatnya lupa. Selama itu, ia dan kudanya belum makan sama sekali. Ketika kudanya mulai menapaki jalan terjal menjelang Gunung Walang yang sekarang menjadi Kampung Cimahpar, mendadak kudanya pun roboh. Keduanya langsung bergulingan di lereng gunung, sementara sang anjing terus menggonggong karena khawatir akan keselamatan tuannya. Beruntung keduanya tertahan sebongkah batu besar. Raden Budog pun bangkit dengan tubuh yang luluh lantak. Ia membuka bekal dan menyantapnya dengan lahap, sementara sang kuda pun merumput, sedang anjingnya berlarian mencari angsa. Setelah kekuatannya pulih, Raden Budog kembali meneruskan perjalanannya, tapi apa daya, karena pelana kudanya sobek, maka ia pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sampai tak alas-alas. Ketinggian yang sekarang dikenal dengan pilar. Dari sini, ia melihat di depan sana terbentang lautan luas. Ia langsung mengayunkan kakinya ke pantai Cawar. Di sana, ia langsung berenang dengan riang. Rasa lelah selama itu seolah hilang dengan kesegaran air pantai Cawar. Usai membilas tubuhnya di muara sungai, ia pun kembali meneruskan perjalanannya. Tetapi apa yang terjadi? Walau dipaksa sekali ini, kedua binatang kesayangannya itu tetap diam. Keduanya seolah tak peduli lagi dengan tuannya. Raden Budog pun berkata, "Aku harus tetap menemui gadis pujaanku. Jika kalian diam seperti sekarang, maka aku tinggalkan kalian di sini." Sontak keduanya pun berubah menjadi batu. Oleh sebab itu, di pantai Cawar terdapat karang menyerupai kuda dan anjing yang disebut karang kuda dan karang anjing. Karena sedang dimabuk cinta, maka ia lupa jika goloknya tertinggal. Ia hanya menyelempangkan tas yang berisi batu asah. Sesampainya di Legon Waru, walau tubuhnya terasa luluh lantak, namun ia mencoba terus melangkah. Rasanya benda ini hanya menambah beban, desis Raden Budog sambil mengeluarkan batu asah dari tasnya. Sampai saat ini, Legon Waru terdapat karang yang dikenal sebagai karang pengasahan.
Ia terus berjalan menyusuri pantai hingga suatu hari, hujan pun turun dengan lebatnya. Raden Budog berlindung di bawah pohon. Bersamaan dengan itu, dari balik pasir berhamburan penyu besar dan kecil menuju ke laut lepas. Sekarang tempat itu dikenal dengan nama Cipenyu. Setelah mengambil sehelai daun lengkap untuk dijadikan payung, Raden Budog pun kembali meneruskan perjalanannya. Beruntung ia menemukan sebuah gua di bawah bukit karang yang menjorok ke laut. Ia segera masuk dan menutup pintunya dengan daun langkap. Beberapa saat ia melepaskan lelah di sana. Ketika hujan reda, ia keluar dan tak lupa menutup pintu gua dengan daun langkap. Sampai sekarang pintu gua tersebut masih tertutup daun langkap yang membatu dan dikenal dengan nama Karang Mempek. Tak jauh dari tempat ini, perjalanannya terhalang oleh muara sungai yang berair deras akibat lebatnya hujan tadi. Ia duduk dengan lesu di atas batu. Saat itu, sayup-sayup ia mendengar bunyi lesung dari seberang sungai. Hati Raden Budog berbunga-bunga. Ia merasa yakin di sana sang gadis pujaan dapat ditemukan dengan nekat ia menyeberangi muara sungai itu. Dan di pintu masuk kampung, Raden Budog pun beristirahat sambil menebarkan pandang ke segala penjuru. Ya, di kampung itu mukim Nyi Siti, seorang janda yang memiliki seorang gadis rupawan bernama Sri Pohaci, yang tiap hari selalu membantu ibunya menumbuk padi. Anehnya, setiap pukulannya selalu menimbulkan suara yang merdu dan indah. Itulah sebabnya, usai menumbuk padi, Sri Pohaci terus memukul-mukul lesung sehingga membentuk nada-nada yang indah. Dan dari sinilah banyak gadis kampung yang berdatangan untuk ikut memukul lesung bersama dengan Sri Pohaci. Akhirnya kebiasaan ini menjadi tradisi kampung yang disebut dengan ngagondang dan selalu dilakukan tiap akan menanam padi, kecuali Jumat yang merupakan hari keramat di kampung itu. Raden Budog melangkahkan kaki ke sumber bunyi-bunyian. Ia begitu terpesona dengan gadis semampai yang memberi aba-aba pada gadis lain. Rupanya sang pemimpin adalah gadis yang selama ini dicarinya. Di sebelah sana, karena merasa ada yang memperhatikan, maka Sri Pohaci meminta kepada teman-temannya untuk segera berhenti dan kembali ke rumahnya masing-masing. Di rumah ia menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Belum lagi sang ibu sempat bertanya, terdengar urut salam dan ketukan pintu. "Sampurasun, Rampes," kata Nyi Siti sambil membuka pintu. Belum lagi pintu terbuka penuh, terdengar lagi kata, "Maaf, bolehkah saya menginap di sini?" Nyi Siti tertegun, kemudian menyahut, "Kisanak siapa, dari mana, dan mengapa mau menginap di sini?" "Saya Raden Budog, pengembara dan tak punya tempat tinggal. Jika boleh, saya ingin menginap di sini," jawab Raden Budog. "Maaf, saya tidak mau menerima tamu laki-laki. Saya janda dan hanya tinggal dengan anak perempuan satu-satunya," jawab Nyi Siti ketus sambil menutup pintu. Hari sudah gelap. Dengan rasa kesal, Raden Budog pun menuju balai bambu yang ada di dekat rumah Nyi Siti. Ia segera merebahkan tubuhnya. Tak lama kemudian ia pun tertidur pulas dan bermimpi diizinkan menginap di rumah itu oleh sang dara pujaan. Sayangnya waktu begitu cepat berlalu. Hidungnya mencium bau kopi yang teramat harum, sementara matanya menatap sosok jelita menyuguhkannya. "Silahkan diminum kopinya, Raden," kata sang dara dengan suara lembut. "Terima kasih. Siapa namamu?" "Sri Pohaci, anak tunggal Nyi Siti," jawab
dengan pipi merona merah. Hari terus berlalu, keduanya telah saling jatuh cinta. Walau Nyi Siti merasa berat, namun demi kebahagiaan putri tunggalnya, ia pun merelakan keduanya untuk menikah. Walau telah menikah, namun kegemaran Sri Pohaci menabuh lesung terus dilanjutkan. Bahkan sang suami pun turut serta memainkannya. Hingga pada suatu hari, seisi kampung menjadi sangat terkejut. Raden Budog yang keras kepala itu tetap saja menabuh lesung di Jumat yang keramat, alih-alih berhenti. Sekali ini Raden Budog menabuh dengan amat semangat, bahkan sambil berlompatan kian menari. "Lihat, ada lutung menabuh lesung, ada lutung menabuh lesung," demikian teriak penduduk kampung. Teriakan itu membuat Raden Budog tersadar, tapi apa daya, seluruh tubuhnya telah ditumbuhi bulu hitam. Dengan penuh rasa malu, ia pun masuk ke hutan, dan sejak itu, penduduk kampung pun menamainya dengan Lutung Kasaru. Sementara diam-diam, sang istri pun meninggalkan kampung. Konon ia menjelma menjadi Dewi Padi. Karena letaknya di sebuah tanjung, kemudian orang-orang menyebutnya Tanjung Lesung. Sekian untuk cerita kali ini, sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya.